Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya mau menyapa kita semuanya di tempat kita masing-masing. Apa kabarnya? Saya tentu berharap kabar Bapak Ibu, Saudara-saudariku dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan penuh sukacita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang masih kurang sehat, baiklah kita bersabar dan berdoa agar Tuhan memberikan pertolongannya kepada kita semuanya. Dengan kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita diperkuat untuk berharap kepada Tuhan agar kesembuhan boleh terjadi bagi Bapak Ibu Saudara-saudariku. Marilah kita mengambil waktu untuk beribadah sejenak, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudariku, nats renungan kita pada hari ini Sabtu tanggal 9 April 2022 dari kitab 1 Timotius 1 ayat 5. Demikian bunyinya. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus. Sekali lagi saya bacakan. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus. Demikianlah bunyinya. Judul renungan ini adalah menasihati, pentingnya menasihati. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, Rasul Paulus menyebut Timotius sebagai anakku yang sah di dalam iman. Dengan status sebagai anak rohani, Timotius diyakini telah mengerti pengajaran Rasul Paulus tersebut. Oleh karena itu, Timotius pun dipercaya untuk tinggal di Efesus serta mengajar, menasihati orang-orang yang di sana supaya mereka tetap mengikuti ajaran yang benar. Sebagai utusan, Timotius memiliki kewibawaan dari Rasul Paulus. Sekalipun masih muda dia bisa percaya diri memimpin di tengah-tengah jemaat dan menasihati jemaat yang masih mengikuti ajaran lain. Sebagai anak rohani Rasul Paulus, dia telah menerima ajaran yang benar sehingga mampu menunjukkan kebenaran itu kepada orang-orang lain dan menghasilkan kasih yang sejati dalam kesucian dan iman. Saudara-saudariku, pentingnya menasihati ini. Pentingnya menasihati dengan sikap berani menegur yang salah terhadap keluarga itu dan terhadap sesama. Tentunya dengan kasih dari hati yang murni, dari hati yang suci, dan iman tentunya, iman yang tulus. Seringkali saudaraku kita tidak mampu melakukannya karena mungkin kita menjaga hubungan supaya tidak retak. Mungkin karena menjaga supaya tidak tersinggung sesama kita. Mungkin saja juga karena ketidakmampuan kita menegur karena status ekonomi yang lebih rendah dari orang tersebut. Kiranya sebagaimana Paulus mempercayakan si Timotius untuk berwibawa di hadapan jemaat di Efesus, demikian jugalah terhadap saudara dan saya, kita semua sebagai orang percaya diberikan tugas yang sama untuk menasihati siapa yang sudah menyimpang dari ajaran Tuhan dengan penuh kasih. Memang segala sesuatu tentunya ada risikonya saudaraku. Namun kita tidak perlu takut dan gentar untuk melakukan misi Tuhan karena Dia beserta kita. Marilah kita lakukan perintahnya karena Tuhan menginginkan kita untuk menasihati orang lain dari ajaran yang salah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menyapa kami pada hari ini. Kuatkanlah kami untuk melakukan perintah-Mu, menegur, menasihati sesama kami yang melakukan pelanggaran, yang melakukan ajaran sesat. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kemampuan bagi kami agar kami dimampukan melakukan yang terbaik dalam pelayanan kami dimanapun kami berada. Kami berdoa Tuhan buat seluruh jemaat-Mu, kiranya dalam naungan kasih-Mu mereka, sehingga mereka merasakan Tuhan pemeliharaan-Mu dari hari ke hari. Kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada yang saat ini beraktivitas, baik di dalam maupun di luar rumah.
Tuhanlah yang sertai mereka, berikan semangat hidup bagi mereka, berikan pengharapan dan tentunya kasih yang daripadamu, agar mereka senantiasa melakukan segala aktivitasnya berdasarkan kasih yang daripada Tuhan. Kami juga mau berdoa buat anak-anak Tuhan, mulai dari yang paling kecil sampai yang sudah lansia. Kiranya Engkau sertai mereka dimanapun mereka berada pada saat ini. Kami mau serahkan hidup kami Tuhan, dan keluarga kami dimanapun mereka berada pada saat ini. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa kami. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada hari ini. Kiranya kita dimampukan melakukan aktivitas kita masing-masing. Tuhanlah menyertai saudara semuanya. Tuhan menyertai kita semuanya.